kepada Abraham di dalam kitab Injil Matiusnya, dan Lukas mencatat silsilah Yesus Kristus sampai kepada Adam dengan dua jalur yang berbeda. Jadi kalau Matius menelusurinya mulai dari Raja Daud kepada anaknya Salomo, sedangkan Lukas dari Raja Daud kepada anaknya Nathan. Nah, kita lihat kalau kedua-duanya ini sama-sama merujuk kepada Yosef. Tetapi siapakah Yosef yang ada di dalam Injil Matius? Ini merupakan kunci untuk memecahkan silsilah Maria dan silsilah Yesus di dalam Alkitab kita. Di dalam catatan silsilahnya, maka Matius menulis ada 14 keturunan dari mulai Abraham sampai Raja Daud, ada 14 keturunan mulai dari Raja Daud sampai pembuangan ke Babel, dan ada 14 keturunan dari Yekoya pembuangan ke Babel sampai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kalau kita lihat, ada 6 raja Yehuda yang dihilangkan dari silsilah catatan Matius. 3 raja berturut-turut yaitu Ahazia, Yoas, dan Amazia, dan 3 raja lainnya yang bersaudara, Yoahaz, Yoyakim, dan Sedekia. Mengapa demikian, teman-teman? Ternyata catatan silsilah ini tidak harus urut dan lengkap, ya, seperti yang kita perkirakan. Matius mencoba menyampaikan sesuatu dengan menulis daftar silsilah Yesus Kristus ini. Ini yang akan kita pelajari. Masalah ini kecil, mengapa Matius menghilangkan nama raja-raja tersebut dan dapat kita selesaikan dengan cepat. Kita tahu bahwa 3 raja pertama berturut-turut berasal dari garis keturunan Ahab dan Isabel. Ini adalah seorang raja yang jahat, ya, melalui putri mereka Atalia, ya, seorang penyembah berhala dewa Baal. Dan 3 lainnya adalah putra Yosia dan memerintah pada akhir kerajaan Yehuda, tepat sebelum penawanan Babel. Mereka semua sangat jahat, sangat terlibat dalam praktek penyembahan berhala, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini dicatat di dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik. Dengan menghilangkan nama-nama ini, Matius dengan jelas menunjukkan bahwa orang-orang ini dihapuskan oleh Tuhan namanya dari bawah kolong langit, ya, karena mereka dianggap tidak pernah ada, dan dengan demikian tidak dianggap sebagai bagian dari garis keturunan Yesus atau termasuk di antara nenek moyangnya. Jadi ada istilahnya pesan tersembunyi oleh Matius di dalam silsilah yang ditulis atau dicatat oleh dia, ya. Nama-nama mereka yang dikeluarkan ini menurut hukum, kalau kita baca di dalam Taurat, Ulangan 29 ayat 20, dikatakan Yahweh tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Yahweh akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Yahweh akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Jadi Tuhan, Yahweh kita akan menghapuskan nama raja-raja para penyembah berhala ini dari bawah kolong langit. Nah, tampaknya pesan inilah yang ingin disampaikan oleh Matius dengan menghilangkan nama raja-raja yang jahat tersebut. Di dalam Matius 1 ayat 16, kalau kita melihat Textus Receptus, ya, terjemahan bahasa Yunaninya, dikatakan suami Maria. Kata Yunaninya adalah Andra, yang berarti laki-laki dewasa pada dasarnya, dan itu juga dapat diartikan sebagai suami di dalam konteks tertentu. Tetapi makna utamanya adalah pelindung, ya, atau penjaga seorang laki-laki dewasa. Nah, jika di dalam Matius 1 ayat 16 nama Yusuf disebutkan sebagai suami Maria, maka kita akan memiliki selisih generasi, ya, karena hanya 13 generasi dari penawanan di Babel sampai kepada Kristus. Kurang 1, teman-teman, ya. Nah, ini kadang-kadang memang menimbulkan masalah, ya. Siapa sebenarnya satu generasi yang terhilang ini? Karena kita seharusnya memiliki 14 generasi menurut Matius 1 ayat 17. Silsilah Yusuf yang dicatat oleh Matius dan yang dicatat oleh Lukas ini adalah identik dari Abraham sampai Daud, ya, tetapi setelahnya berbeda. Ya, jadi Matius menelusuri dari Salomo, Lukas menelusuri dari Nathan. Kita tahu bahwa Mesias harus menjadi keturunan Daud menurut Yesaya 11 ayat 1. Dikatakan akan muncul tunas dari tunggul Isai. Isai ini adalah ayah Daud. Dan cabang akan tumbuh dari akarnya. Dan kedua jalur kembali ke Raja Daud. Karena Mesias itu harus dari keturunan Daud yang disebut juga anak Daud. Tetapi mereka melakukannya melalui 2 jalur keturunan yang berbeda dan tidak sejajar.
Dalam catatan Matius, garis keturunan kembali ke Raja Daud melalui putranya Salomo, dan dalam catatan Lukas, kembali silsilahnya kepada Raja Daud melalui putranya yang lain, yaitu Nathan. Matius memiliki 27 generasi dari Daud sampai kepada Yusuf, sedangkan Lukas memiliki 42 generasi. Kedua kisah itu juga tampaknya saling bertentangan tentang siapa ayah Yusuf. Matius mengatakan namanya adalah Yakub, sedangkan Lukas mengatakan namanya adalah Eli. Mereka adalah dua silsilah yang sama sekali berbeda dan saling bertentangan. Mari sekarang kita cek untuk memecahkan masalah ini. Silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 benar-benar mengejutkan karena berlawanan dengan tradisi di Yahudi pada waktu itu yang tidak biasa menyertakan nama perempuan dalam daftar silsilah mereka. Kita bandingkan dengan Kejadian 5 ayat 1 sampai 32 dan Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Tidak ada nama perempuan yang dimasukkan di dalam silsilah tersebut. Tetapi ada 5 nama perempuan yang disebut di dalam silsilah yang dicatat oleh Rasul Matius, yaitu Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria, Batsheba yang diambil oleh Daud, dan Maryam atau Maria. Kok bisa dalam daftar silsilah keluarga Yahudi ada nama perempuan? Kalaupun ini suatu bentuk pengecualian dari tradisi yang berlaku pada waktu itu, tetap saja pencantuman nama kelima perempuan ini memunculkan tanda tanya yang besar, layaknya teka-teki yang penuh dengan rahasia dan tentunya syarat akan makna. Kita cek mengapa Matius menampilkan nama-nama perempuan ini. Dalam tradisi Yahudi, mereka mengajarkan puisi Yahudi di dalam Haggadah yang diajarkan kepada anak-anak mereka bahwa ibu-ibu leluhur mereka ada 4, yaitu Sarah, Ribka, Lea, dan Rahel. Dan dari pemahaman itu, Matius dalam ilham ilahi, ia menuliskan introduksi dari kitab Injil yang ditulisnya. Runutan silsilah Sang Mesias dengan menampakkan adanya 4 perempuan-perempuan asing di dalam silsilah Sang Mesias. Bilangan 1 ayat 18 dikatakan kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dari keluarga ayahnya. Sedang nama-nama ayah mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Di dalam tradisi Yahudi yang terkenal dengan budaya patriarkinya, kaum perempuan termasuk dalam kelompok yang tidak dihitung di dalam catatan silsilah. Masuknya kelima nama perempuan di dalam daftar silsilah Yesus Kristus ini tidak biasa. Mengapa penulis Injil Matius lebih memilih untuk mencantumkan nama kelima perempuan ini dan bukannya mencantumkan nama-nama seperti Sarah, Ribka, dan Rahel yang adalah ibu-ibu leluhur bangsa Israel? Bukankah Sarah, Ribka, dan Rahel punya peran yang besar di dalam meneruskan garis keturunan Israel? Siapakah kelima wanita yang dicatat di dalam silsilah Matius ini? Nama wanita pertama yang dimasukkan oleh Matius di dalam catatan silsilahnya adalah Tamar, yang seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya tanpa anak. Dia adalah menantu Yehuda. Dan akhirnya perempuan ini menyamar menjadi wanita sundal atau pelacur bakti, dan dia bersundal dengan mertuanya Yehuda. Dan dia adalah seorang wanita asing, seorang Kanaan, bukan bangsa Israel. Anda bisa melihat kisahnya di dalam Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Yang kedua, seorang wanita yang dicatat oleh Matius adalah Rahab, yang adalah seorang perempuan yang berjasa di dalam membantu para pengintai di Yeriko. Rahab ini adalah seorang pelacur profesional, dan dia juga seorang asing, seorang Kanaan. Di dalam Yosua 2 ayat 1, Anda bisa membaca kisah Rahab ini. Nama wanita yang ketiga adalah Ruth. Ruth adalah seorang perempuan Moab, bangsa kafir, yang menikah dengan anak Elimelek, yaitu Kilion. Anda bisa baca kisahnya di dalam kitab Rut. Yang keempat, istri Uria orang Het, yang bernama Batsheba, yang diambil Daud akhirnya menjadi istrinya dan berzinah dengan Daud. Dia adalah seorang perempuan yang serong, korban nafsu birahi dan keserakahan Raja Daud. Anda bisa membaca kisahnya di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 27. Jadi keempat nama-nama perempuan ini adalah orang-orang asing yang kemudian masuk di dalam bangsa Israel, dicangkokkan di dalam bangsa Israel, dan menjadi leluhur yang menurunkan Yesus Kristus di dalam keturunan Yehuda, Raja-Raja Daud. Ini leluhur Daud dan leluhur Yesus Kristus.
Nah, kenapa nama-nama perempuan ini yang dimasukkan, teman-teman? Kalau kita